Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfa, NIM 11910824058, jurusan PGMI 6D. Baiklah, di sini saya akan membuat video UTS mata pelajaran strategi pembelajaran IPS SD atau MI. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan langkah-langkah merumuskan tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI yang baik dan benar. Jawabannya adalah, langkah pertama adalah audiens. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud dengan audiens adalah siswa. Meski secara bahasa audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat. Langkah yang kedua adalah behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka, tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran behavior atau aktivitas siswa, ditulis menggunakan kata kerja operasional, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lainnya. Langkah yang ketiga adalah kondision. Kondision berarti suatu keadaan. Dalam konteks KBM, kondision adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar siswa yang diharapkan bisa tercapai. Yang terakhir adalah langkahnya itu degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda, tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di SD atau MI. Jawabannya adalah, yang pertama, materi pembelajaran relevan dengan kegiatan berbahasa secara objektif. Yang kedua, penguasaan isi pembelajaran ditempuh berdasarkan penghayatan pengalaman belajar melalui kegiatan berbahasa. Yang ketiga, materi pembelajaran dikuasai tahap demi tahap dan keseluruhan materi. Yang keempat, materi pembelajaran secara langsung menggambarkan 18 adanya hubungan dengan realitas penggunaan bahasa secara konkret dalam kontekstual. Yang kelima, materi pembelajaran dihayati, dipahami, dikuasai dengan tema keluarga, lingkungan sosial, atau guru secara kooperatif. Yang keenam adalah materi pembelajaran memiliki keutuhan, dalam artian menampilkan gambaran keberadaan maupun pertalian sebagai fenomena penggunaan bahasa. Yang ketujuh, materi pembelajaran harus sistematis, artinya adanya hubungan antara materi yang satu dengan yang lain. Yang kedelapan, materi pembelajaran harus bermakna atau bermanfaat bagi peserta didik dalam kegiatan belajar secara konkret. 9. Materi pembelajaran menarik. 10. Materi pembelajaran harus terukur dan dapat memahami perkembangan minat peserta didik. Yang terakhir adalah ke-11, materi pembelajaran harus praktis, dapat dipahami, dapat dihayati, dan dikuasai serta kemungkinan untuk dapat dipraktikkan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MI atau SD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Jawabannya adalah, media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat membantu seseorang dalam menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan kognitif, perasaan, dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa apapun asal membantu guru dapat dalam menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dimaksud untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antara guru dan peserta didik, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan baik. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan dalam pembelajaran IPS di SD atau MI? Jawabannya adalah, guru yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta lainnya adalah guru yang bisa menguasai pembelajaran di dalam kelas, serta
Peserta didik dapat mempelajari diri sendiri secara langsung di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, yaitu proses mencari tahu dan berbuat. Agar pembelajaran IPS disenangi peserta didik, untuk mencapai sebuah kelas yang menyenangkan, jalinlah hubungan yang baik dengan guru dan peserta didik. Bersikaplah empati pada peserta didik. Hubungan baik itu akan menjadi rasa kedekatan antara peserta didik dengan pendidik. Hal itu akan memberikan rasa nyaman tidak takut pada pendidik. Kenyamanan itulah yang akan melahirkan rasa kepercayaan diri pada peserta didik. Pertanyaan terakhir atau yang kelima adalah, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan bertengkar satu sama lain. Menurut saya, sebagai seorang guru, siswa yang pada umumnya sering bermain dan bertengkar sesama temannya di dalam kelas, lebih baik guru memisahkan tempat duduk siswa dengan teman yang bermain dan bertengkarnya itu, dan memberikan peringatan kepada siswa, menasehatinya, atau memberikan arahan yang lain kepada siswa. Jika siswa itu masih bermain di dalam kelas, maka siswa itu diberi sanksi atau hukuman ringan atau memberikan arahan lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.